Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ketemu lagi kita pada pertemuan kita hari ini, yang mana pada pertemuan kita yang ke-13 ini kita akan membahas tentang pengaruh perkembangan komputer terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, sebagaimana kita tahu, erat kaitannya antara manusia dengan komputer untuk saat ini. Nah, kemajuan teknologi itu memang sangat penting untuk manusia, yang mana digunakan sebagai penunjang kemajuan. Perkembangan teknologi berkembang secara drastis dan terus berevolusi hingga sekarang ini, sehingga menciptakan objek-objek teknik yang dapat membantu manusia dalam pengerjaan sehari-hari, sehingga menghasilkan sesuatu yang lebih efisien dan cepat. Nah, salah satu kemajuan teknologi yang digunakan manusia adalah komputer. Jadi, hampir semua pekerjaan manusia memiliki hubungan dengan komputer, sehingga pantas aja jika komputer itu adalah penemuan yang paling mutakhir dan yang paling berpengaruh pada kehidupan manusia. Jadi sekarang ini kalau kita perhatikan, semua kegiatan atau semua pekerjaan itu 90% itu menggunakan yang namanya komputer. Jadi yang dulunya manual sekarang udah diubah ke dalam bentuk komputerisasi, baik dalam bidang pendidikan, dalam bidang usaha atau industri, dan lain sebagainya. Nah, jadi dengan munculnya komputer ini sebagai bukti kemajuan sebuah teknologi. Komputer juga merupakan sebuah teknologi yang menunjang perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Nah, informasi itu sendiri telah menjadi suatu kebutuhan manusia, karena dengan informasi manusia dapat mengetahui peristiwa yang terjadi di sekitarnya, memperluas cakrawala pengetahuan, bahkan sekaligus memahami kedudukan serta perannya dalam masyarakat. Jadi informasi juga perlu ya. Ada komputer pun nggak ada informasi, ibaratnya dari mana kita tahu informasi yang sedang beredar? Nah, jadi salah satu bukti kemajuan teknologi informasi tadi yaitu munculnya media massa, baik cetak maupun elektronik. Kecenderungan misi media massa ditujukan untuk mendukung pembangunan, menempatkan media massa pada posisi terpenting dalam perumusan pola kebijakan pembangunan nasional. Pers bukan saja menjadi mediator antara pemerintah dengan masyarakat, tapi sekaligus partner pemerintah dan agen pembaharuan dalam segala kompleksitas yang berorientasi pada pembangunan nasional. Perkembangan media massa sebagai sarana informasi di Indonesia tidak lepas dari jalannya pembangunan nasional di segala sektor kehidupan masyarakat. Nah, jadi hal ini juga yang membuat munculnya sebuah masyarakat yang menjadikan informasi sebagai elemen penting dalam sebuah kehidupan. Information security atau masyarakat informasi adalah suatu keadaan masyarakat di mana produksi, distribusi, dan manipulasi suatu informasi menjadi suatu kegiatan yang utama. Nah, pengaruh perkembangan masyarakat informasi ini itu berdampak kepada kesejahteraan masyarakat yang menggunakan teknologi sebagai pendamping dalam menjalankan kehidupan. Jadi, ada konsep masyarakat informasi itu muncul pada tahun 1970-an ya, yaitu di mana terjadi peralihan dari masyarakat industri menuju masyarakat informasi. Nah, kemudian ini ada di namanya masyarakat informasi. Nah, konsep masyarakat informasi ini yang tadi saya sebutkan bahwasannya muncul pada tahun 1970-an, di mana saat itu terjadi peralihan dari masyarakat industri menuju masyarakat informasi. Nah, information society atau masyarakat informasi adalah suatu keadaan masyarakat di mana produksi, distribusi, dan manipulasi suatu informasi menjadi sebuah kegiatan utama. Nih, menurut si Everett M. Rogers, dia itu memberikan pengertian tentang masyarakat informasi sebagai berikut, yang mana artinya adalah masyarakat informasi adalah suatu bangsa di mana sebagian besar pekerjaannya terdiri dari beberapa pekerja informasi dan di mana informasi menjadi elemen kehidupan yang paling penting. Nah, contoh profesi pekerjaan itu antara lain
Profesi informasi antara lain seperti guru, ilmuwan, wartawan, programmer, konsultan, sekretaris, dan manajer. Jadi orang-orang yang menulis, mengajar, bahkan memberikan perintah dengan kata-kata lain, yaitu secara nggak langsung berurusan dengan yang namanya informasi. Jadi yang dimaksud dengan pekerja informasi adalah orang atau Rogers atau orang-orang yang aktivitas utamanya membuat, mengolah, dan menyampaikan informasi serta membuat teknologi informasi. Nah, contohnya kayak guru tadi atau dosen. Nah, yang mana pekerjaan mereka adalah menyampaikan materi atau menyampaikan suatu ilmu yang mana ia ketahui dibagikan kepada orang lain atau kepada banyak orang. Masyarakat informasi berbeda dengan masyarakat industri. Jadi nggak sama antara masyarakat informasi dengan masyarakat industri atau agraris. Nah, pada masyarakat informasi, semua kegiatan hampir tidak lepas dari komputer dan telekomunikasi. Informasi menjadi suatu hal yang penting. Informasi menjadi sebuah produk yang ditawarkan oleh informasi yang juga merupakan bahan baku yang akan diolah menjadi suatu informasi baru, yang mana informasi baru tersebut akan menjadi lebih berguna. Secara implisit, masyarakat informasi ditandai oleh penggunaan komputer dan media elektronik lain serta media audio visual. Nah, ada beberapa tipologi jenis-jenis pekerjaan di sektor komunikasi. Nah, menurut Silaberton, yang pertama adalah prosedur informasi, yaitu para pekerja ahli di bidang ilmu pengetahuan yang terdiri atas para peneliti dan teknisi atau komponen. Pencarian pasar dan spesialisasi koordinasi, pengumpulan informasi dan jasa konsultan. Yang kedua, pengolahan informasi, yang mana pekerja administrasi dan manajerial melakukan pekerjaan kontrol dan supervise ke sekretariat dan yang berkaitan dengan hal tersebut. Yang ketiga, ada penyebar luas informasi seperti tenaga pengajar, yaitu dosen, guru, pelatih, dan sebagainya, termasuk juru penerang dan tenaga penyuluhan lapangan. Dan yang keempat adalah infrastruktur informasi, yaitu pekerja informasi yang mengoperasikan mesin-mesin piawai pos dan telekomunikasi. Selanjutnya ada teknologi komunikasi, yang mana teknologi merupakan sebuah perangkat untuk membantu aktivitas kita dan dapat mengurangi ketidakpastian yang disebabkan oleh hubungan sebab akibat yang melingkupi dalam mencapai suatu tujuan. Teknologi komunikasi ini sendiri diartikan sebagai perlengkapan hardware, struktur organisasi, dan nilai-nilai sosial di mana individu-individu mengumpulkan, memproses, dan tukar-menukar informasi dengan individu-individu lain. Dalam arti kata mereka saling sharing. Teknologi komunikasi seringkali dikaitkan dengan teknologi informasi. Hal ini dikarenakan teknologi komunikasi berarti semua teknologi informasi yang mendukung semua teknologi komunikasi. Oleh karena itu, hadirlah sebuah istilah ICT atau Information and Communication Technology, yaitu gabungan antara kedua aspek, antara aspek teknologi komunikasi dengan teknologi informasi. Yang ketiga atau yang ke-C, teknologi komunikasi dalam masyarakat informasi. Nah, teknologi komunikasi dan informasi saat ini semakin maju, baik software maupun hardware. Kemajuan ini membentuk sebuah masyarakat informasi. Teknologi dijadikan sebagai teknologi utama masyarakat informasi, yaitu komputer. Jadi, komputer ini merupakan bukti perkembangan suatu teknologi. Dengan munculnya komputer, menyebabkan berkembangnya teknologi komunikasi dan teknologi informasi di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat informasi. Nah, masyarakat informasi ini menghadapkan pada tantangan-tantangan baru dan kesempatan perkembangan menuju seluruh area dari masyarakat. Nah, saya rasa teknologi ini membantu kita untuk membuat koneksi-koneksi baru, yang mana koneksi-koneksi itu merupakan tantangan tradisional menerima apa yang mungkin dan yang tidak mungkin.
atau menerima apa yang mungkin dan ketika hal tersebut menjadi tidak mungkin. Perkembangan masyarakat informasi ini sendiri telah menjadi bagian penting untuk masyarakat informasi sebagai ekonomi kecil yang terbuka dalam pengembangan jaringan ekonomi global, di mana pengetahuan berbasis pada inovasi yang menjadi kunci sumber dari penopang keuntungan yang kooperatif. Nah, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Kita lanjut di minggu depan. Nah, untuk materi ini sendiri itu akan kita lanjut kira-kira bidang-bidang apa aja ya yang mempengaruhi perkembangan teknologi di bidang masyarakat. Oke, next kita sambung lagi. Sampai sini saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sehat. Terima kasih.